Acara pembukaan pelatihan UMKM bidang usaha laundry bagi para mustahik produktif sewilayah Eks-Karsidenan Surakarta dan Kedu dimulai. Baik, Bapak Ibu, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, kemudian laporan panitia penyelenggara, sambutan-sambutan, penyematan tanda peserta, yang terakhir adalah penutup. Sebelum memulai acara, akan bersama-sama kita dengarkan pengarahan protokol kesehatan dari manajer Solo Indah Palace Hotel selaku tim gugus tugas COVID-19 Kota Surakarta. Kepada Bapak Bambang Kunadi dipersilahkan. Selamat pagi, selamat datang di Hotel Indah Palace. Yang terhormat Bapak Pimpinan dari Basnas Prod Jateng, para panitia dan peserta pelatihan laundry se-Surakarta dan Kabupaten Kedu. Perkenalkan, saya Bambang Kunadi, manajer dari Hotel Indah Palace. Dalam kesempatan ini mungkin 5 menit kami akan menyampaikan sosialisasi terkait dengan tatanan kenormalan baru dalam rangka pandemi COVID-19. Jadi dengan adanya pandemi ini, kami dari perhotelan sudah mendapatkan panduan dari Badan Pengurus Pusat BPPHRI Indonesia, BPPHRI, di mana berlaku nasional untuk perhotelan dan restoran. Dalam hal ini perlu kami sampaikan bahwa kita selama berada di Hotel Indah Palace, kita harus mematuhi segala aturan tentang tatanan normal baru ini. Terkait daripada tata cara makan yang ada di sini adalah yang pertama, kami ini yang sering kami tegaskan bahwa ketika makan kita mungkin masker, ya. Tadi saya sampaikan bahwa masuk ke hotel harus menggunakan masker, kalau tidak menggunakan masker tidak boleh masuk. Kemudian terkait ketika tatanan ketika aturan makan, nah ini yang sering terjadi adalah kita pastikan membuka masker. Nah, kami berharap di sini nanti Bapak Ibu bisa tetap menjaga jarak normal, jarak aman, ya 1 meter dari mungkin teman ataupun yang ada di sekitar kita. Semoga Bapak Ibu dan kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ini, kegiatan ini dengan baik dan lancar. Dan apabila nanti Bapak Ibu mungkin ada yang merasa sakit atau terasa badan tidak enak, mohon segera lapor ke petugas kami. Kami menyiapkan 1 mobil untuk nanti kami antar ke rumah sakit. Jadi jangan khawatir, lebih baik kita mencegah daripada kita nanti sudah terlanjur. Baik, mungkin saya kira itu dulu. Nanti kalau ada kurang mungkin bisa saya bertanya kepada petugas hotel kami. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinlah sejenak kami membacakan atau memanjatkan doa untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Basnas Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Daroji MSI. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua 3 Basnas Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Yen Yusuf MS. Yang terhormat para ketua Basnas se-Solo Raya yang berkenan hadir secara pribadi atau yang mewakilkan. Mohon maaf Kiai, karena kota Surakarta hari ini punya hajat besar. Pelantikan secara massal, mungkin beliau-beliau yang kita undang untuk sementara dereng wonten informasi. Dan yang kami hormati pula dari Puskesmas Serengan atau yang mewakili, yang bismillah nanti mendampingi kita selama 6 hari di sini. Wabil khusus yang saya cintai dan saya banggakan, saudara-saudara saya, para peserta pelatihan laundry sewilayah Solo Raya ini yang berbahagia. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadiratnya atas limpahan karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa berkumpul di hotel ini dalam rangka kita thalabul ilmi, dan sekaligus di pagi ini adalah untuk mengikuti acara pembukaan pelatihan laundry sewilayah Ekskadnya Surakarta dan Keduh dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Mohon izin Bapak Ketua, kami melaporkan pelaksanaan daripada kegiatan ini. Tentunya pertama adalah dasar kita adalah program. Ini merupakan program kegiatan Basnas Provinsi Jawa Tengah di tahun 2020, diantaranya adalah kegiatan ini. Alhamdulillah di pagi ini bisa kita laksanakan. Yang melatar belakangi daripada apa kegiatan ini kita ambil, karena kita melihat pangsa pasar dan kemampuan saudara-saudara kita mustahik produktif ini. Kalau boleh kami matur, wilayah radius 1 km di desa itu potensi laundry perharinya mencapai 70-110 kilo per hari. Dan belum ditambah lagi setiap rumah pasti ada helm, ada sepatu cat, ada tas. Bisa jadi banyaknya masjid punya karpet. Lah, peluang ini di luar kiloan coba kami ambil, kita di tengah-tengah ini akan kita belajarkan sehingga potensi nanti bisa diraih saudara-saudara kami yang selama ini usahanya masih usaha dalam kiloan. Angkatan pertama tanggal 3 sampai 5 besok,
angkatan kedua insya Allah tanggal 6 sampai tanggal 8 besok. Jadi untuk wilayah Kedu plus Wonogiri, makanya hari ini minus Wonogiri. Peserta Kiai, untuk sementara saudara kita dari Klaten yang tidak mengirim dengan berbagai alasan teknis, namun alhamdulillah di hari ini kita memenuhi kuota sesuai harapan. Untuk yang wilayah Wonogiri hingga sampai sekarang juga belum memberikan informasi akan mengirim atau ini belum, sehingga untuk wilayah Kedu minus Kebumen sudah positif mengirim 55 Kiai. Namun ada cadangan teman-teman sekitar sini yang memang mustahik berhak, insya Allah kalau tidak terpenuhi dari teman-teman kabupaten lain, insya Allah sesuai rencana bisa kami ikutkan, dan itu usulan dari teman-teman penyuluh agama Islam di sekitar kita di sini. Menikah tentang peserta masa pelatihan, insya Allah hari ini gelombang pertama sampai hari Rabu tanggal 3 sampai 5, dan hari ini gelombang pertama mewakili pembukaan, dan insya Allah gelombang kedua besok mewakili penutupan di hari Sabtu tanggal 8. Ingkang salajengipun kami untuk pemateri kita menggandeng para pelaku Kiai, dan alhamdulillah kita cek nom banget, tapi luar biasa sudah jadi miliarder karena usahanya. Ini nanti sekaligus sebagai pemacu panjenengan cek umur 31 kok jadi miliarder. Rupanya laundry itu bukan sekedar, ternyata kalau digali yang sungguh-sungguh ya ternyata sangat menghasilkan. Lah mangke jenengan cecer nih pertanyaan yang lebih mengarah kepada jenengan makin waket usaha dengan baik. Nikah makin teori di sini di hotel, prakteknya kira-kira 500 meter ke depan laboratoriumnya. Jadi terus makin praktek yang dilakukan adalah 1 kiloan yang sudah biasa Bapak Ibu lakukan, dry cleaner yang mungkin belum, jas, safari dan sebagainya kan belum, packaging, manajemen, lebih yang menarik mendapatkan uang lebih banyak yang tadi kalkulator adalah helm, sepatu, tas, dan karpet. Makin masjid sekarang semua punya karpet, lah ini potensi. Itu Bapak Ibu yang akan dipelajari selama 3 hari. Jadi 20% teori, 80% praktek. Jadi amin sewu, 7:30 kita mulai, 4:30 insya Allah kita baru pulang. Dan diharapkan peserta semua nginep supaya tadi Pak Manajer hotel itu dengan prakatanya tadi supaya kita tidak berisiko dan mudah dipantau, karena sudah kita siapkan penginapan. Dan untuk selanjutnya Kiai sampai konsumsi amit sewu sesuai arahan Kiai, kita tidak ada prasmanan kecuali maaf tamu karena insidentil. Saudara-saudara kami nanti dahar pun lunch box, mulai dari snack hingga sampai dahar malam dan pagi. Ini hingga waktu dalam aturaken Kiai semua biaya ditanggung oleh Banas Provinsi Jawa Tengah, dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini bisa berlangsung baik, sehat, tanpa halangan suatu apa. Menika ingkang waktu dalam matur Kiai, untuk selanjutnya mohon kesediaan Kiai untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara kegiatan ini secara resmi. Maka tentang semanten, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini bukan pertama kalinya kegiatan yang telah disampaikan. Banyak sekali kegiatan, salah satunya adalah pertukangan. Kemudian kemarin ada pelatihan bikin cake dan roti dan sebagainya. Dan terima kasih kami yang di Solo mewakili mengucapkan jazakumullah khairan jazaa, betul-betul bahwa keluarga kami, saudara-saudara kami yang mustahik tadi minimal
yang tadinya unsur tergantung sekarang untuk bisa mandiri dulu, yang insya Allah nanti akan kembali menjadi muzaki atau fikih yang lain. Maka dari itu sekali lagi selamat datang. Semoga kegiatan ini betul-betul dinikmati dan dilakukan juga. Kenapa cara dinikmati? Wong irasan nang gue mungkin mungkin, maka harus betul dinikmati, dipelajari dan ditanyakan secara baik sehingga betul. Terima kasih tadi Ainul Kiram Bapak Rajim yang betul-betul jadi komandan kegiatan ini, dan juga rekan-rekan dari Ketua Basnas Kabupaten. Terima kasih sekali atas partisipasinya. Semoga kegiatan ini betul-betul berjalan dan bisa berlangsung terus. Moga-moga yang lain belum ikut bisa nantinya mengikuti. Kemudian kami sudah berusaha untuk mengadakan kegiatan sebaik mungkin, setertib mungkin. Namun andai kata dalam pelayanan kami ada sesuatu yang berkebenaran, sekali lagi mewakili Basnas Jawa Tengah dan kami yang warga di Solo, sekali lagi mohon maaf yang sebesar. Wa'afu minkum usikum wa nafsi bitaqwa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Para rawuh, Pak Zain, Wakil Ketua Basnas Provinsi, Bapak Wali Kota yang diwakili dari Tipes paling tidak ini, dari Pak dari yang ambil dari Polsek Metodun, rekan-rekan Basnas atau Basnas dari Saben, Karanganyar, Kebumen, Solo, dan orangnya ini alhamdulillah terus Sukarjo yang Ngapunten. Ini kan ditulis Sukarjo ini Solo tapi kok tulis Sukarjo termani Sukarjo. Dan para ustadzah yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur insyaallah bila hari ini kita meskipun kondisinya begini kita tetap dapat melaksanakan kegiatan kita. Hari ini ada pelatihan untuk laundry begitu. Saya kira itu yang bagus sekali. Dan kepada Pak Rasimin saya terima kasih, juga di hotel ini juga terima kasih, juga di hotel tadi yang akan selalu mengawal kita dengan protokol kesehatannya. Terima kasih sekali. Jadi kita memang punya kewajiban untuk menyelamatkan orang lain. Di samping diri sendiri, kita kalau orang lain bahasanya Pak Gubernur Joko Tonggo perlu ngaman ke orang lain. Nah, itu tadi kalau benar begitu sore kantor ketika Pak Rasimin menyampaikan bahasa ya akan ada pelatihan. Saya katakan protokol kesehatan harus menjadi acuan terus. Jadi termasuk daerah nanti tidak prasmanan itu benojo kerumunan gitu ya. Jadi jangan disalahpahami. Begitu juga kegiatan ini dibagi menjadi gelombang ini ya. Ini supaya difahami. Ya. Kalau tidak itu kan pasti ada berjubel, jadi begitu. Bahkan penyembahan korban pun yang kemarin kita lakukan itu juga mengikuti itu. Sholat terpaksa masjid yang saya menjadi ketuanya Baitur Rahman itu pagar tak tutup itu. Setelah jam 6 tak tutup, jangan supaya jaga jaraknya itu bisa tetap terjaga, supaya protokol COVID-nya kita ikuti. Jadi terima kasih. Kemarin malam saya dapat informasi ponakan saya yang Solo sini, yang dokter itu katanya diantaranya yang perlu kita konsumsi itu vitamin D katanya. Saya sudah meminum yang direktur Pak Jokowi itu empon-empon tadi itu. Satu Pak Jokowi itu ada jahe, ada kencur, ada temulawak, itu tak tersebut. Tapi juga ada lagi yaitu yang lain, ada vitamin A, B, C, D itu kita ikuti. Jadi saya kira ya ini informasi tambahan untuk kita. Karena Pak Gubernur dengan Basnas ini maka tidak ribet. Kalau ada permohonan proposal kepada Pak Gubernur atau pada Pak Bupati, itu pasti, kecuali uang pribadi. Kalau bukan uang pribadi, pasti akan didisposisi.
kepada barangkali Biro Kesra, mungkin lewat asisten atau lewat sekda. Biro Kesra nanti akan menyusun menjadi bahan rakorbank. Rakorbank nanti akan disusun lagi menjadi bahan APBD di DPRD, di sidang dengan rame. Kalau itu di DPRD setuju, tahun depan itu uangnya keluar. Kata Pak Gubernur, nek wong loro njaluk kuwi diturun, teko kok wis mati sih. Karena itu prosesnya panjang itu. Kalau ada rumah mau ambruk, duitnya teko omahe ambruk bisa. Maka kata Pak Gubernur ya bos sini. Harapan beliau. Karena banyak ini kalau provinsi, kalau kabupaten saya tidak tahu. Hari ini surat pada Basnas datang, besok pagi ditik betul. Bisa saatnya jadi. Bahkan kadang-kadang saya berada di luar kota, ditelepon oleh Pak Azien, Mas Andra, Pak niki diskusi Pak Gubernur bilang pada tindakan, pada mari sumbangan. Ya wes toh, besok Bapak segera tindak sudah usahakan. Karena saya berada di Jakarta. Itu belum saurat-orat itu duitnya sepetu kok. Kita harapkan Basnas Kabupaten Kota juga seperti itu. Uang masuk kepada top baik di satu setengah. Bukan tadinya begitu tuh. Nah Pak Jelosi saya ngendikan biasanya gubernur kan gitu. Gubernur itu katakan begini. Zakat yang paling kita keluarkan, yaitu dari tunjangan itu belum zakat itu. Zakat itu dari penghasilan. Setuju. Nah, gitu. Sehingga semuanya setuju penghasilan. 2,5% setuju. Oh wes. Yang ketiga belum selesai lagi bahwa supaya tidak ribet itu potong gaji. Setuju. Nah, ini kan harganya miliaran ini. Sehingga kalau Pak Gubernur begitu kita luar biasa Jawa Tengah diakui oleh se-Indonesia. Sehingga ada Rakornas Basnas Indonesia itu baru Gubernur Jawa Tengah ini yang pernah diminta ngomong. Sebetulnya di presiden, tapi yang marwah saya pakai presiden. Cuman gitu kita. Oleh karena tadi beda kepengen jadi kaya. Iwun Gusti Allah ya Allah kalau yang sugih berbeda. Boleh. Allah untuk sholat ya butuh sajadah, butuh kelambi, butuh rukuk, itu kan duit semua. Butuh air mancur, itu kan duit lagi. Listrik nyala, duit lagi. Itu baru sholat. Poso yang nggak sahur, nggak buka ya butuh duit. Apalagi haji. Jadi kita dan sudah itu jauh lagi naik duit zakat tol. Jadi kalau siapa sekarang saya tanya yang kepengen sugih, kacau nek ra kacau ya berarti ra pengen sugih. Barokah Allahumma amin. Barokah. Jadi nyuwun Gusti Allah bareng sugih supaya semuanya bisa dilakoni, bisa nyumbang. Ada orang sudah wafat. Itu nyuwun Gusti Allah ya Allah Gusti, mbok perlu dibaleki. Rabbi laula akhirtani ya sing qarib, mbok kula dibaleki Gusti. Sak jam mawon. Salat bukan. Puasa bukan, kaji apa meneh. Pak sedekah kula ben sedekah ben lho. Ingat-ingat ini pada para peserta. Silakan nanti ikuti sungguh-sungguh. Kemudian dikerjakan dengan baik-baik, nanti hasilnya insya Allah barokah, insya Allah maling sugih bisa kok. Belum lama ini di TV sudah beberapa pemulung dijokin yang TV. Mulung itu loh. Jadi orang kaya bukan cuma miliarder, barangkali triliunan gitu. Oleh karena itu satu saat saya minta Pak Rajimin ini kalau bisa latihan mulung. Saya katakan pekerjaan apapun asal halal itu mulia. Orang udah saiki zaman saiki. Jadi Pak Ogah tadinya di suwe-suwe yo wong do butuh Pak Ogah, oh iya bener. Macam-macam termasuk pemulung. Jadi bisa saja. Pemulung lama-lama mikir nek tak storke kono sak kilo 500.000. Nek kono 500 rupiah, nak ser kono dadi 1.000, oh berarti iso kan berarti janjane mungkin regane 2.000. Berarti kan begitu.
Ada yang menerima pulungan itu plastik itu Rp500, ada yang ngasih dulu, berarti ada perbedaan harga, berarti bisa enggak meneh. Ada pikiran pada dia, sehingga dia jadi pengepul. Tadinya setor jadi pengepul, pikirannya melaku. Tadi pengepul, timbangannya diolah, wongnya tak olah ya. Oh, masya Allah, pabriknya gedenya luar biasa. Triliunan sudah kayaknya catnya pemulung. Oleh karena itu, laundry tadi Pak Radimin sudah untuk beberapa ono helm, ono nek kasur, ono tengah karpet, ono jatuh, ono kelambi, jelas macam-macam. Tetapi juga jangan lupa tuh mau ada jejer warung soto ini laris jejer payu-payu. Ada. Karena apa? Dekatnya pada Gusti Allah. Apa yang Gusti Allah senangi dilakoni, apa yang Gusti Allah tidak senangi ditinggalkan. Kepada Pak Radimin, terima kasih atas usahanya ini. Kepada para pimpinan Basnas, saya minta ada kreativitas. Ini pancingan penjenengan Basnas Solo artinya kayak opo, Seragen opo. Kalau datangan saya datang, insya Allah ada waktu pelatihan ini supaya kemiskinan itu bisa segera kita turunkan. Saya belum mendapatkan data, tetapi 3 tahun yang lalu Pak di Jawa Tengah masih 11% kemiskinan. Sekarang sudah mendekati 10%. Barangkali ada peran zakat di situ. Mereka itu para peserta jangan hanya kepengen jadi orang yang bisa menjadi lotri bagus, tapi punya anak buah jumlahnya kayak nol. Itu kan sudah bisa menghidup kehidupan orang. Berarti usaha kita ini akan berkembang bagus. Dan saya harapkan ini termasuk lewat Pak Radimin ada namanya apa itu si rasa reuni, tapi ada nama-nama masuk ke beliau saling tukar pengalaman kepada kita. Ada grup ini alumni ini itu ada pengalaman sehingga yang kurang bisa ngandani kancane sehingga bisa nularke ilmunya kelebihannya. Oh gini loh gitu. Sama-sama soto delik itu. Kuwi sing Boyolali aku rono bola-bali aku njaluk janjian apa jenenge si keceran jeruk ngerti KI. Cokak nih, karena memang saya kecil di Solo, saya di Solo cokak sehingga banyak sini ada cerita wajar kan cokak. Tapi ada warung delik yang sudah tidak Boyolali nganggo jeruk. Iku senane wong Semarang nek ilmune ditutulake wong Semarang iki nek anu nganggo jeruk. Sehingga kuat jalan tol tek kata suram mengko ki ana soto nganggo jeruk. Kalau sing do daling ngono ki bayi Semarang itu kita harus bisa mengerti itu. Termasuk saya sampaikan pada hari ini bahwa nanti tahun depan kabupaten ini juga bisa korban seperti yang kami lakukan kemarin. Itu kita kalengkan tetapi di Probolinggo Jawa Timur karena datang belum ada. Sana amanah betul itu. Jadi nanti daging sapi semuanya diambil dia di bagian bagus itu dijadikan kaleng kornet. Satu sapi menjadi 450 kaleng. Lanjut jeruannya gimana? Kepalanya gimana? Kakinya gimana? Buntutnya gimana? Kita minta kembali. Jadi utuh yang sana itu tidak ngambil apa-apa. Dagingnya dadeke sarden, kalengan, 450 lainnya daripada kita. Dan kemarin saya kembalikan kepada para mudhofi bang datang ada ngambil pinten ke setunggal mon Pak pada 7. Lainnya ada untuk panti, untuk macam-macam. Nah daging itu nanti memberikannya tidak harus hari ini. Yang diharuskan itu nek korban nyembelihnya hari Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Jadi syarikat masih ada. Tapi itu disembelih memang harus. Tetapi dagingnya dibagi itu boleh. Nah, karena kita ingin bantu COVID, itu nanti dagingnya insya Allah sebagian besar akan kepada korban terdampak COVID. Saya laporkan bantuan ini dan terima kasih pada Pak Songkota yang sudah juga kemarin waktu kita rapat lewat virtual itu saya hitung dana yang keluar untuk COVID ini yang kemarin itu dari pemerintah sudah di atas 4 miliar. Terima kasih itu bagus sekali. Dan dari Jawa Tengah sendiri ya sudah 3.
Lupa saya, dari kabupaten kota di atas 40 miliar. Karena Jawa Tengah sendiri sudah sekian 40 miliar itu untuk APD, ini untuk apa namanya paketnya saja 8.000 paket APD macam itulah. Memang uang Basnas untuk itu. Jadi kepada para peserta hendaknya bercita-cita kalau sudah kaya itu orang yang eling. Ada satu orang tahun yang lalu saya ke Jatiwaringin, bukan Kalimantan atau Kota Waringin di Kalimantan. Saya diminta ceramah mengenai Basnas. Saya diberitahu bahwa di sana itu ada orang kaya pengusaha tapi di Jakarta. Zakatnya itu dia sendiri itu 19 miliar. Dia sendiri. Tapi karena dia orang Jakarta, pergaulan se-Indonesia ya dibagi, termasuk Kota Waringin yang dia berasal di sana. Nah, bercerita begitu. Kalau 19 miliar itu zakatnya, berarti uangnya kan 1 triliun. Iya, karena 1/40. Saya laporkan pada Bapak, menurut yang saya dengar dari Sekretaris Daerah Kabupaten Gerobokan bertahun yang lalu, gaji pegawai Kabupaten Gerobokan itu 800 miliar. Berarti zakatnya 1 kota ada 20 miliar. Ini kalau yang mendekati Karanganyar. Ini selengan Parigin Setartan itu kan ada 4 ya ini sini. Tapi kalau sini Sragen itu kan ombo. Bukan Soklatso ya ombo. Nanti kalau yang bisa anunya zakatnya 20 miliar tak pilih gitu. Karena itu memang tetapi dan bukan duitnya bupati. Cuma bupati ngangkat Bapak Gubernur tuh. Coba kalau teman ngomong itu aja. Itu kan Karanganyar itu saya pernah dengarkan langsung. Saya berada di bawah, beliau berada di podium, ketua Basnasnya berada di depan saya. Ditanya, saya kira belum viral 13,7 sisuk 15 ya. Loh, bupatinya memang begitu kok. Dan sekarang berapa Pak? Sekarang nanti tahun 2020 ini 21 M. Nah, itu karena bupatinya. Tapi caranya dari bupati, apa yang dia mau kayak bupati lakon nono. Udah loh, itu tidak untuk beliau, tidak masuk saku beliau. Itu pada masyarakat semuanya mustahil. Itu insya Allah belakangan, sebenarnya bahasa sih anak gunanya ya. Di Kabupaten Pemalang itu pertama sekali bupati yang dulu itu ada uang 300 juta. Sebab itu saya ikhlasi. Bupati malah dekati akhirnya laporan kita sudah 6,2 miliar dalam waktu hanya setengah tahun. Kemudian berikutnya sudah di atas 8 miliar. Nah itu karena apa? Karena Basnas bisa berani dengan Basnas juga bukan untuk orangnya, bupati juga bukan orangnya. Basnas ini kalau mengelola duit itu maksimal yang boleh dikelola hanya 12,5% untuk macam-macam. Yang ini macam-macam itu. Untuk saya pastinya ada bagiannya yang sudah ditentukan oleh Punjul. Itu pun dizakati dan dipajaki. Oleh itu sekali lagi terima kasih kepada semuanya penjenengan. Mudah-mudahan ilmu itu ditularkan terus lah. Saya Indonesia 271 triliun naik netes, tapi sekarang belum. Oleh nanti kemudian dari yang datang ini semuanya ini netes semua. Jadi orang yang zakatnya banyak, alhamdulillah sehingga Jawa Tengah ini nanti sudahlah makmur. Amin Allahumma. Menurut sudah saya sampaikan dan mudah-mudahan ini kita memotivasi kita untuk mari kita menggerakkan umat ini sehingga mereka bisa menggali dananya dengan berbagai kata masuk latihan ini. Dan monggo sareng-sareng kita buka acara pelatihan yang sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Kota Surakarta.
kepada masyarakat, katakanlah yang mungkin belum bekerja atau mungkin sudah punya usaha tapi kembang kempis. Apa usaha kok Senin Kemis kok poso wae. Itu kemudian diberikan stimulus modal, diberi modal, tambah modal apa 5 juta, apa 3 juta, melihat dagangnya apa, supaya kemudian dagangnya menjadi maju. Misalnya semula dagangnya gerobak, apa sekondek sisanya baik asongan, betul? Kasih modal 3 juta gerobak, gitu. Laris ngontrak apa kios, laris kiosnya dituku, oh ngono, kiosnya dituku laris, orang nampa zakat ning manunaikan zakat, oh kudune ngono. Kayak panjenengan ini dilatih laundry. Saya nggak tahu ini mau Pak Rajin. Jadi kok kayak modal moral ya. Betul kok, kayak modal, amin. Orang terima sangu 1.000 tok modal. Ya paling enggak kalau tidak modal ya berarti mesin cuci piro lah. Piro itu masih 10 juta, masih 50 juta. Lu kok mesti dadi apik tenan. Asale nampa sekarang sudah saatnya memberi, yaitu zakat. Nah, tujuan Basnas ya supaya orang-orang yang belum bekerja, tanda petik, mohon maaf, contoh singgung, yang belum mampu menjadi mampu, yang semula mustahik itu menerima zakat, kemudian menjadi muzaki, pemberi zakat. Tujuannya seperti itu gitu. Jadi itu kemudian ada ditasarufkan untuk mu'alaf, orang-orang yang masuk Islam, orang-orang yang dari non muslim masuk ke Islam muslim itu harus didampingi. Nek gak didampingi, gak konconi anu balik nek. Wah aku jebule waktu Islam orang konconi, wah aku balik nek wae. Maka perlu pendamping, perlu pembimbing. Kalau memang yang masuk Islam itu tidak mampu, pasti akan diberikan dana zakat itu. Kalau yang masuk Islam sudah mampu, sugih, ya dikit sing bimbing toh, honor sing bimbing gitu toh ya, honor sing dampingi. Mosok dampingi kalau bimbing ora kaya apa-apa. Saking. Iya. Guru-guru TPG, guru-guru Madin, penyuluh agama yang tidak pegawai negeri, imam-imam masjid wis sepuh, jam 12 panas-panas timit yang masjid imami mulai kondur kok asar timit mangkat meneh. Basnas dibantu oleh UPZ, unit pengumpul zakat. Jadi nanti yang di bagian itu bagian bendahara itu wes azen gajinya semene bayar iki kali semene. Nah, jadi seperti itu. Baik, sekarang walaupun punya ART biasanya sudah ART itu yang ngomong anak-anak masak, nyabu, ngepel, tapi biasanya pakaiannya kemudian sudah laundry. Memang itu tren sekarang. Wes neng dindi. Tidak hanya di kota saja, masuk sampai ke desa-desa sekarang itu. Dan itu kalau sudah buka, wah, mau kilonan, mau pienan, itu udah larisnya bukan main. Orang sekarang itu kayak mau bau dewi itu sepegang. Insya Allah panjenengan kan diutus dari Basnas Kabupaten Kota kan sudah dipilih. Ya kemudian ada ngetren juga yang kemudian ada laundry syariah. Jadi ya maksud gampangnya
yang namanya pakaian mungkin kena najis. Nah, di dalam Islam najis mughaladzah, ono sing najis berat, najis ringan, macam-macam. Nek sing mughaladzah dadak mumbai kudu nganggo iki, pakai apa namanya debu atau tanah tujuan dia tidak begitu misalnya. Iya lah mau soalnya banyune wis boleh balik ngebilas digoni meneh lah kacau iki. Aduh. Bareng ono sabune terus modelnya sabune sing ono campurane apa namanya barang-barang yang mungkin katakanlah masih subhat ragu-ragu iki jadi campurane sabune iki ono minyak babine pura ono kene ono macam-macam lah. Jadi harus sesuai dengan syariat. Sekarang lah panjenengan kalau nanti misalnya kemudian tergerak untuk membuka laundry, ya yang syariat. Yang syariat. Jadi peralatannya ya syariah, airnya ya syariah. Kalau sudah dipakai apa namanya untuk bilas, buang, udah selorok sana ada salurannya, kemudian dibilas lagi air yang masih suci lagi, mau dibilas berapa kali terserah saja. Yang penting orang diputar, baru bilas puternya belum budek. Oh cara pinter berrogo. Bayare PDAM ben ora bayare ora akeh. Mirip. Nama saya Nanang Suhendra, kelahiran 1 Mei 1989. Gitu. Saya dilahirkan di Sukoharjo dengan ini biografi bukan aib saya ya. Saya dilahirkan dari memang anak yang nggak mampu, gitu. Memang anak nggak mampu, terus broken home, gitu. Jadi dari kecil saya nggak tahu bapak saya di mana. TK saya dititipkan sama Simbah, gitu. Itu menurut saya itu melatih mental saya, gitu. Saya dari kecil memang ikut Simbah, gitu. Saya sekolah lulusan cuma SMA, itu aja saya bersyukur. Soalnya SMA ya memang membutuhkan uang dan keluarga saya memang tidak mampu. Jadi pulang sekolah saya cuci piring, posisi itu. Ibaratnya orang miskin itu mesti kan tahu sendiri toh, nggak diajeni dan lain-lain gitu. Saya tuh merasa dulu itu kayak balas dendam, ngopo di minaku anak wong kiri dan lain-lain. Ternyata itu salah, gitu. Saya mencari uang, apapun saya lakukan untuk mencari uang, biar dipandang orang tuh wah gimana, biar dipandang tetangga yang dulu ngecek gimana, biar dipandang sama saudara dulu itu ngecek gimana. Ternyata tujuan utama saya itu salah, balas dendam tentang kehidupan. Jadi apapun yang saya lakukan demi balas dendam, gitu. Biar saya itu dikira saya itu memang menjadi orang yang sukses. Itu salah fatal. Saya buka usaha pertama umur 22 tahun. Saya pertama lulus, saya kerja jadi cleaning service. Soalnya mungkin tamang saya itu nggak meyakinkan untuk di kantoran. Jadi cleaning service, terus saya jadi pabrik, dan akhirnya saya ke usaha. Itu pertama rental PS umur 22 tahun. Dan saat itu saya nikah. Soalnya apa? Saya nikah umur 22 tahun. Saya pingin merasakan keluarga, pingin punya keluarga komplit itu gimana? Soalnya dari kecil saya merasa hampa, kurang kasih sayang gitu sama orang tua tidak ada, gitu. Saya cuma baratnya saya berangkat ke TK aja itu nggak ada yang nganter, yang lainnya diantar bapak ibu, ditungguin saya sendirian, gitu. Pondasi terkuat di dunia itu agama. Jadi kita bisa bangun rumah tangga kalau punya pondasi agama, punya iman, insya Allah kita bisa bangun. Kalau kita punya usaha, kalau kita punya pondasi agama, insya Allah usaha kita akan bagus. Orang mampu, pentalitan, utangnya banyak, gitu toh. Saya udah udah frustasi dan akhirnya saya pasrah. Saya kembali jalan yang benar. Saya belajar agama. Saya kenal sama ustadz untuk mendidik saya, gitu. Tapi alhamdulillah saya belajar ngaji, belajar ibadah, saya bangun bisnis, gitu. Alhamdulillah sekarang bisnis saya ya kayak saya itu sekarang itu kayak nggak punya tanggungan. Saya mau modal kemana enak, saya mau main kemana enak, gitu. Kayak sekarang tuh kayak lebih freedom, lebih merdeka daripada tahun-tahun kemarin. Sama gitu. Ternyata saya itu salah. Balik lagi tadi, tujuan utama kita itu bisnis itu apa toh?
biar dianggap kalau kita itu sukses tuh biar dianggap mungkin saudara kita, tetangga kita, dan orang-orang lain, wah Nanan sukses gede gitu, menjadi takabur kita, menjadi kita itu menjadi orang yang sombong, menjadi yang lebih barokah gitu. Jadi apa itu namanya, saya udah mulai pelan-pelan belajar. Terus manajemen dulu itu laundry itu amburadul, sekarang saya tuh balik lagi, banyak yang maling, banyak yang gak jujur gitu. Sebagus-bagusnya manajemen kita, kalau akhlak karyawan kita tidak benar, ya tetap hancur. Siapa? Kemarin teman saya itu lulusan S2 ekonomi manajemen, dia udah kerja di instansi sudah lama, nyatanya masih kejebol gitu. Soalnya apa? Akhlak karyawannya nggak benar. Kalau akhlak karyawan kita benar, dikasih nota kertas saja, seolah nggak kejebol. Jadi yang ini yang saya baru pelajari. Setiap bulan saya ngadain pengajian di tempat saya untuk memperbaiki akhlak karyawan kita. Dan saya ada mungkin tingkat loyalitas 8 tahun. Kalau nanti bisa apa itu namanya khatam Quran, saya umrohkan. Walaupun saya belum umroh gitu, tapi yang setidaknya saya udah ada tabungan untuk itu gitu. Terus alhamdulillah saya juga dikasih mandat jadi ketua HIPLI, Himpunan Pengusaha Laundry Indonesia se-Jawa Tengah, dan saya ketua HIPLI termuda di seluruh Indonesia. Umur saya baru 31 tahun tadi. Sebenarnya saya juga tidak mau, tapi saya di voting, alhamdulillah kemarin juga 90 lebih persen itu 94% pada milih saya gitu. Saya juga sebenarnya juga agak keberatan gitu, apalagi saya masih punya usaha dan lain-lain gitu. Ini perkenalan tentang saya dulu ya. Nanti kan materinya mungkin setelah apa itu namanya luhur aja. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini dilatih untuk bisnis di sini. Mungkin tujuan utamanya untuk apa? Kalau nanti biar wah aku ini kaya, biar nanti bisa jadi orang terpandang gitu, itu salah fatal. Gitu. Jenengan ke tempat saya, laundry saya di Meruki, Cemani. Saya ada 4 ruko di sana. Saya nggak kelihatan owner sama sekali. Gitu. Biasanya kalau saya di sana itu pakai celana cengkrang, pakai sandal jepit, gitu, pakai sandal jepit, celana cengkrang, pakai kaos oblong. Jadi apa itu namanya, tamu itu nggak tahu ownernya siapa, gitu. Tapi saya nikmat. Gitu. Gara-gara saya mungkin berpakaian kayak gini kan, saya juga nggak enak, nggak mungkin saya bicara mungkin sama panjenengan pakai pakaian-pakaian yang biasa, apalagi istri saya nomor 1 ya, cukup 1 aja. Gitu apa itu namanya, wes ini pakai ini aja, soalnya kan menghargai juga gitu untuk panjenengan. Jadi omset saya kok meningkat gitu. Saya alkohol main untuk hand sanitizer, masker, kemarin sepeda alhamdulillah itu 35 hari saya itu 110 unit gitu. Jadi saya estafet itu cepet gitu. Jadi apa ya ini ya, wah laundry ini kayaknya agak kurang ini, tapi alhamdulillah sekarang stabil laundry saya. Jadi ini terakhir saya main sepeda tuh 35 hari saya 110 unit. Alhamdulillah tabungan saya memang semakin banyak, tapi balik lagi tadi, sedekah saya tak berbanyak lagi. Jadi semua itu titipan gitu. Jangan kita itu sombong, kayak merasa uang kita itu akan bisa kita gunakan 7 turunan dan lain-lain. Pernah dulu itu singkat cerita, teman saya dia bilang sama saya, Mas, laundryku sepi, 6 bulan itu saya bisa makan milih, terus sama bayar karyawan 24 karyawan. Dia bilang gitu sama saya, dia sombong gitu. Tapi itu pelajaran buat kehidupan saya. Berjelang 2 minggu laundrynya kebakaran gitu. Dan uang tabungannya 700 juta, dia malah servis malah berapa? 1 miliar. Jadi apa yang kita mau sombongkan gitu? Kan semua itu titipan gitu. Jadi kita punya mobil, kita punya mungkin rumah mewah, kita punya apa, besok ada bencana, ya udah habis. Rezeki itu bisa keluar, tetap akan keluar, dipaksa atau ikhlas. Dipaksa tadi bisa kita kena penipuan, kita bisa kena musibah, dan mungkin bencana-bencana lain. Tapi kalau kita secara ikhlas, ya wis sakmine, apa itu namanya, kita sisihkan sakmine, mungkin buat anak yatim, mungkin
untuk kaum duafa gitu, itu akan lebih apa itu namanya berkah, kita legowo gitu. Alhamdulillah, maksudnya saya juga dijauhkan sama orang-orang yang memang kayak gitu. Tadi sebelum di sini kan saya nggak mau perhatikan di sini, tapi saya di luar belajar sama apa itu namanya, mungkin bapak-bapak di luar gitu tentang sharing, ternyata ilmunya luar biasa. Balik lagi, kita itu bisnis itu untuk apa atau tujuan utama gitu. Terus ini karyawan saya jujur masih muda-muda ini. Saya memang, nama saya kan junior ya, junior laundry. Usaha saya kan namanya junior laundry. Kok kenapa nama junior? Biasanya anak muda itu sering diremehkan. Itu manusiawi, ya toh. Mungkin jenengan punya anak, opo iso le, opo iso nduk gitu. Tapi kita harus support gitu. Kebanyakan anak-anak muda, mesti kita mau kreatif gitu kayak kita disepelekan. Kan dipandang, wah ini orangnya nggak punya kemampuan, enggak. Gitu. Saya kepilih teman-teman di laundry sebagai ketua, itu juga saya nggak berat. Dan teman-teman tuh merasa laundry saya itu besar, tapi saya enggak gitu. Saya malah sering belajar ke teman-teman laundry yang kecil. Saya mungkin bisa belajar sama mungkin bapak ibu di sini yang mungkin potensinya itu belum jenengan keluarkan, tapi saya yakin jenengan pasti ada. Semua orang punya hak untuk sukses. Semua orang punya hak untuk menjadi kaya. Semua orang punya hak untuk menjadi lebih bermanfaat daripada sekarang. Gitu. Saya ngamen, mabuk. Terus saya setiap pulang gitu di rumah pasti nggak enak. Dikatain apa, wis ki mesti wong beling ora cetro dan gitu. Dulu kan saya sering di pasar ngamen, di Sewedari ngamen gitu. Tapi posisi itu saya nangis. Sampai kapan saya sampai kayak gini? Akhirnya saya apa itu namanya berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Saya pulang sekolah SMA, saya cuci piring. Dulu saya menyalahkan, ya Allah, mau aku dilahirkan dengan keluarga kayak gini? Kok kenapa saya dikeluarkan dari lingkungan kayak gini? Kok kenapa saya dilahirkan dengan kehidupan kayak gini? Saya nggak terima. Allah telah mendewasakan saya dengan cara-cara yang mungkin menurut saya dulu itu sakit, batu kerikil terlalu banyak. Tapi alhamdulillah di umur 31 tahun saya ini apa itu namanya menjadi seorang pribadi yang memang bisa tidak bisa saya harus kuat. Yang saya punya cuma Allah gitu, semua titipan, anak titipan, istri titipan, keluarga titipan. Sewaktu-waktu bisa diambil, bisa tidak bisa kita tetap harus terima gitu. Jadi jujur saya memang jaga anak istri. Kalau harta tidak usah dijaga, waktunya hilang. Saya yakin waktunya hilang. Jangan punya rumah mewah, mau digembok manapun, kalau maling mau masuk ya masuk gitu. Jadi jangan kita itu berkiblat sama kemewahan gitu. Jadi yang saya memang diajari sama ustadz saya. Jadi saya ini 31 tapi niat saya umur 40 tahun saya ingin jadi relawan. Dengan bisnis saya udah berjalan semua, dengan sistem saya udah berjalan semua. Jadi saya nggak menzalimi anak istri saya nggak menzalimi karyawan-karyawan saya. Jadi saya ingin membantu, saya ingin berkhidmat. Alhamdulillah ini kemarin ya saya diikut sertakan jadi panitia kurban, walaupun tahun-tahun kemarin enggak. Tapi besok juga saya ditunjuk sama kelurahan juga untuk membangun pesta UMKM nanti di Cemani. Tapi setelah Batnas ini gitu. Kan sebelum ini kan dulu saya diundang untuk ngisi acara pensiunan Bank Jateng seluruh Jawa Tengah. Jadi pensiun gitu, bapak-bapak yang direktur, yang ibu manajer gitu kan bingung, udah kerja berapa puluh tahun cuma di kantor, tapi beliau pensiun tidak punya apa itu namanya bekal untuk usaha. Makanya kan kemarin juga dilatih di laundry saya satuan sama di kasur bed interior. Jadi nanti ada 3 hari besok. Hari kedua bapak ibu nanti saya akan pilih, monggo jenengan mau fokus di mana. Mas aku tak latihan dicuci satuan nih,
Mas aku tak latihan dicuci sepatu, apa Mas aku tak latihan di kiloan, aku tak latihan dicuci karpet. Lah nanti kita data sama tim saya. Jadi jenengan bisa fokus. Jadi nggak saya rolling bolak-balik jenengan pusing. Jadi besok kita perkenalan semua di usaha laundry saya, gitu. Terus hari kedua jenengan mau unek-uneknya apa? Mau latihan apa? Mau cuci kiloan? Monggo. Mau cuci satuan? Monggo. Mau cuci karpet spring bed? Monggo. Semua budget beda-beda, gitu. Yang penting satu, jenengan harus punya teknik. Insya Allah kalau jenengan udah punya teknik, nanti kalau kita memang untuk niat berusaha, nanti kita dimudahkan untuk modal. Saya yakin dimudahkan untuk modal. Apalagi mungkin nanti dari Batnas mungkin ada juga kayak gitu, saya tidak tahu. Tapi kalau kita udah punya niat untuk berusaha, untuk kita ikhtiar yang baik, insya Allah semua akan dimudahkan. Jadi besok kan tempat saya cuma tidak nyampe 5 menit. Nah besok kita akan laju pakai sepeda motor. Nah itu nanti kan kalau kiloan, ini ada slide enggak tuh? Enggak ada ya Pak ya? Ada ya? Mungkin nanti slide-nya nanti kan setelah makan siang aja nanti. Jadi ini cuma biografi saya. Jadi saya nggak tahu latar belakangnya jenengan apa. Jenengan manusiawi itu. Kita hidup di lingkungan masyarakat. Bukan kita itu hidup di hutan sendiri yang nggak ada orang yang iri. Tapi kita hidup di lingkungan masyarakat. Tapi apakah kita balas? Tidak toh. Kita punya rezeki, ya wis, aku punya beras, tak dong kanan kiri. Siti eding. Nanti saya yakin tetangga kanan kiri ini jenengan yang nyinyir itu jenengan kasih pagar mangkok. Lama-lama dia enggak. Dulu saya gitu. Tetangga kanan kiri dulu saya gitu semua. Gitu. Kasih pagar mangkok. Tapi sekarang alhamdulillah mungkin yang nyinyir mungkin udah enggak ada. Gitu. Kalau dia nyinyir, saya balik nyinyir. Itu kan panas. Apalagi kita punya usaha. Nah, ini kejadian saya kemarin juga saya tak ceritain. Semua beban hidup kita bukan menjadi masalah buat kita. Bisa jadi beban hidup kita itu akan menjadi keberuntungan kita. Belum tentu orang yang jelekin kita tadi itu tadi membuat usaha kita hancur. Bisa jadi usaha kita itu bisa menjadi viral. Wah ini junior, dia ini ngopo ya dionek-onek ke wong ya, tak nyebol ini bener apa tau gak ngilangi. Ternyata enggak. Alhamdulillah belum bisa rame. Gitu. Malah dari hari-hari kemarin malah sekarang meningkat terus. Gitu. Terus kedua kejadian saya dikhianati karyawan. Alhamdulillah karyawanku ini loyal semua. Walaupun karyawan saya ada 15. Walaupun dia udah tahu salah-salahnya saya semua. Dia udah tahu mungkin finansial saya. Dia udah tahu strategi saya. Dia udah tahu cara bisnis saya. Tapi alhamdulillah ini masih loyal semua. Ada yang sampai 6 tahun masih ngabdi tempat saya. Itu juga tidak gampang juga. Jadi dulu ada karyawan saya cucian karpet. Dia tak suruh ngambilin karpet. Gitu. Dan akhirnya setahun dia keluar. Karpet agen saya itu 70% itu diambil sama karyawan saya. Omset saya posisi turun, wajar. Turun itu, soalnya diambilin kok. Gitu. Dan akhirnya suatu ketika ada konsumen yang komplain ke tempat saya. Mas, kok bau karpetnya nggak enak? Saya minta notanya Bu. Ternyata bukan nota saya. Saya klarifikasi, Bu karyawan udah keluar. Dan akhirnya saya mencoba tak ikhlaskan. Posisi itu saya marah, wajar manusiawi ya. Saya nggak manusia sempurna ada. Saya posisi itu marah. Wah ini karyawanku tak didik, tak gaji, tak giniin, saya ditikam belakang. Itu manusiawi, kita marah wajar. Gitu. Tapi habis itu saya butuh, saya sholat, saya belajar ikhlaskan. Bismillah, nek memang itu rezekiku, ya wis. Gitu. Ternyata saya lihat pembukuan karpet sebulan itu naiknya berapa? 60%. Gitu. Jadi yang tak kira kemarin itu direbut sama karyawanku 70%, ternyata di omset saya ngecek di pembukuan itu malah naik. Jadi kita coba belajar ikhlas walaupun kita disakiti. Itu susah, ikhlas itu susah. Gitu. Saya belajar walaupun saya masih muda, saya dionek-onek kayak wong, saya diapa-apain orang, ya saya diam, saya minta apa? Saya masih bocah, saya masih butuh bimbingan, saya masih butuh arahan. Gitu. Kalau kita balas, kita teriak-teriak nggak ada habisnya.
itu diserahkan. Pada waktu itu sebanyak 8 kilo. Nah beberapa waktu kemudian itu datanglah Mas Robi itu, kebetulan yang ada saya. Kemudian saya tanya karyawan, sudah Bu, sudah diambil, dengan berbagai cerita yang terjadi itu loh. Nah kemudian yang sini saya ingin tanyakan gini Mas, karena kan waktu itu 8 kilo itu saya tanya karyawan saya kan bajunya jelek-jelek semua. Apakah ini memang dia sengaja? Waktu itu pikiran saya jelek gitu ya. Apa ini memang sengaja dia cuci semua itu barang-barangnya yang ada di kos itu sebanyak itu karena dengan kondisi yang jelek-jelek seperti itu. Kemudian dia nuntut saya dengan maki-maki saya, sampai bawa-bawa orang tuanya, saudaranya yang polisi, sampai seperti itu, untuk saya tukar dengan barang-barang yang baru. Padahal Mas Robi itu orangnya berat badannya 90 kilo, celana jin aja saya carinya susah setengah mati, muter-muter se-Solo Raya itu Mas. Kemudian juga dia minta taruh kolor yang sudah pokoknya itulah, itu sampai kaosnya yang sekian banyak itu dia minta tukar semua. Itu kasus berkepanjangan, tapi alhamdulillah karena ya bagaimanapun usahanya saya tanggung jawab, saya tukarin Mas. Cuman kisah ini mungkin juga dialami teman-teman yang kan, tapi mungkin nggak sesusah saya nyarinya yang super jumbo itu tadi loh Mas. Nah itu nanti saya pengen tahu kiat-kiatnya seperti itu. Kalau saya nanti sih kalau laundry kiloan saya mungkin minta tambahan sedikit ilmu dari Mas Nanang. Saya nanti lebih ke yang spesifik yang di sekitar UNS tidak ada, nanti saya mohon petunjuk dari Mas Nanang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kue, rambut kue, dan akhirnya posisi sekarang kita yang butuh sana. Ya tahun dulu pas kita rame gitu, wes pemain yang iki, akhirnya posisi kayak gini, yang butuh kita butuh konsumen. Jadi kita memang harus jaga konsumen, walaupun kita berada di atas rame, kita harus sopan santun. Jadi mungkin wah sana pelayanannya enak walaupun sana banyak laundry gitu. Oke, tadi jemput bola bagus, apalagi jenengan perbanyak silaturahmi Bu, perbanyak silaturahmi. Omset karpetku di pandemi kemarin tuh meningkat 200% gitu. Gara-gara apa? Saya punya teman-teman pengurus Muhammadiyah, takmir masjid. Saya bilang sampai gini, walaupun sebagian memang ada yang saya jelaskan ya, Pak, nek ameh laundry karpet di tempatku enggak apa-apa, mau bayar berapapun monggo, jangan sampai terpancang laundry karpet enggak punya duit, mau enggak apa-apa, tapi kan aku dapat subsidi silang, ya mungkin yang masjid-masjid besar yang kasnya banyak, dia enggak minta potongan sama sekali gitu. Tapi saya bisa membantu yang memang laundry yang karpet yang masjid yang memang sana itu tidak punya, tapi alhamdulillah omset karpetku melejit dari segi nominal gitu, walaupun kerjaanku semakin banyak gitu. Jadi tadi jenengan saat ini di pandemi saat ini kan katanya kan musim pandemi ya, jadi saya bilang pandemi saat ini yang jenengan butuhkan apa? Satu, silaturahmi, jangan perbanyak relasi, walaupun itu bukan di laundry aja. Tahu-tahu jenengan di konveksi apa di garmen, Mbak aku ameh gosoki, itu bisa juga loh. Jadi jangan cuma di kiloan aja Bu. Jenengan mungkin kemarin itu dingina bobokan pekerjaan, mau bendino gosok making nganter, tidak dapat ilmu sama sekali. Otak kita itu digedungkan sama pekerjaan. Kita tidak bersilaturahmi, kita tidak bisa belajar kemana-mana, tiap hari menggosok making, ubah-ubah gitu terus. Akhirnya otak kita kedul gitu loh. Jadi jenengan juga harus cari karyawan dipercaya gitu. Tadi kuncinya satu, jenengan perbanyak relasi silaturahmi. Yang pertanyaan nomor 1 kurang jelas? Intinya itu. Jemput bola oke, perbanyak silaturahmi. Saat ini kita perbanyak silaturahmi. Kita nanti ternyata teman kita SMP punya pabrik garmen, ternyata dia itu gosokannya kurang, akhirnya dilempar kita patin jenengan. Jadi perbanyak silaturahmi, perbanyak relasi. Kedua, itu tadi jenengan bilang menurut saya itu kesalahan jenengan, mutlak kesalahan jenengan gitu. Tempat saya kayak gitu juga udah pernah Bu, saya nukar juga udah pernah gitu. Jadi itu kesalahan saya. Kok kenapa saya kasih barang tapi dia nggak bawa nota? Tapi sekarang itu tetap jenengan tanggung jawab, kesalahan mutlak kok. Jadi kita itu teledor, walaupun ada yang kemarin ngambil simbah-simbah dan lain-lain, tetap balik lagi yang salah kita. Kita nukar
Tapi kan kita nanti bisa negosiasi. Namanya pengusaha, kita diajarkan untuk negosiasi. Gitu. Kita ada ibaratnya seumpama di jalan apa, kita negosiasi sama polisi, kan gitu. Kita bisa negosiasi mungkin sama orang. Jadi kita harus pintar-pintar negosiasi. Jangan kita nurut aja. Kira gue ya sakit tau gue ngijoni sakit enggak. Kita harus negosiasi, Pak, kan ya udah penyusutan, Pak, kan udah dipakai lama gitu. Kita tidak bisa, Pak, tahu sendiri kita cuma ibaratnya laundry kiloan, main recehan aja untungnya gitu. Saya tetap tanggung jawab, Pak, gitu. Jadi intinya kita harus tanggung jawab di dalam kondisi apapun di laundry kita. Nah, peraturan-peraturan kita udah maksimalkan, tapi ya tetap masih ada. Tapi meminimalisir risiko. Kayak tempat saya konsumen, saya bawa ke tempat saya dihitung. Kalau tidak mau, berarti dia menyetujui tempat saya, ditimbang. Setiap proses pencucian, setrika, dan lain-lain itu saya hitung dan diawasi CCTV. Saya setiap proses ada CCTV, gitu. Kita memberi harapan kepada konsumen. Mas, kok kilang siji yang ini? Ya Bu, mungkin kalau cari ke, berarti kita salah. Tapi maaf Bu, hitungan kita udah benar, SOP kita udah benar. Ini Bu, hitungan di cucian di buku kita ada sekian, setrika ada sekian, packing ada sekian, penerimaan sekian, gitu. Tapi kalau kita, ya Bu, nanti kita carikan ya Bu ya. Berarti kan kita memberi harapan. Berarti tahu-tahu sana dipakai temennya, dia masih ngoyak-ngoyak ke kita. Berjalan 1 minggu dia minta maaf, padahal kita udah menukar, gitu. Jadi memang jasa itu risikonya lebih besar. Semua ada risiko. Kita jual beli ada, kita jasa ada, kita usaha apapun ada. Tapi jasa itu paling real. Soalnya kita menyangkut person ke person. Konsumen kita datang, kita harus perlakukan ya sebaik mungkin. Memang konsumen itu raja, tapi kita berhak memilih raja kita. Jangan raja seenaknya, kita dimarahin, diomel-omelin terus setiap hari, rasa sakit ada, gitu enggak. Saya konsumen yang rewel, kita blacklist. Kita enggak mau ngopeni kayak gitu. Daripada setiap hari pikiran, dulu saya ngopeni kayak gitu, setiap malam tuh bertengkar sama istri saya terus. Ya toh, sini ruwet, istri anu sedikit, kita marah-marah. Jadi jenengan coba longgarkan kayak gitu. Terus tadi mungkin jenengan nggih ngapunten nggih, gara-gara mungkin kayak gini jenengan udah mulai sadar gara-gara pandemi ini. Ternyata nek mung laundry kiloan tok ini sepi yo mumet. Gitu. Padahal laundry kiloan ini untungnya berapa toh? Jenengan udah dapat laundry kiloan itu udah dapat uang apa? Udah dapat apa? Sepeda motor cash? Enggak. Paling kredit. Kredit aja mungkin macet. Ya mungkin dong, saya nggak tahu. Jangan bisa beli mobil dengan laundry kiloan, yang bisa beli apa itu namanya rumah, tidak bisa. Jenengan bisa untuk laundry sepatu. Yang satunya itu mungkin 20.000, 25.000, HPP-nya cuma 3.000. Kita bisa untuk mungkin 20.000. Gitu. Kita bisa cuci karpet, kita bisa cuci satuan. Laundry kiloan semua ngembiah. Ibarat kita itu merebuti uang recehan. Jadi duit recehannya nanti direbuti. Nanti mungkin jenengan sama tonggone jenengan bahkan buka laundry kiloan dan dicodakan. Biasanya luru-luruan, goro-goro kayaknya aku sekarang nggak tegur sapa. Ya makanya tadi saya bilang tempat saya walaupun tuh dijajari laundry kiloan, saya nggak takut. Gitu. Soalnya saya punya banyak keran, kiloan ada, karpet ada, spring bed ada, interior mobil ada, terus sama satuan-satuan ada. Jadi laundrykan di tempatku komplit. Dia mau bawa kiloan, ya dia sekalian bawa helm. Jadi mendapatkan mengikuti kegiatan dan laundry ini. Untuk para bisa memotivasi, bisa memberikan testimoni supaya maju. Mungkin yang sebelumnya sudah punya usaha laundry sudah ya. Terus dengan kegiatan ini bisa menambah ilmu, kan bisa mendapatkan ilmu untuk memajukan usaha laundry saya. Terus teknik-teknik yang belum saya ketahui, jadi bisa tahu tentang apa Mbak yang belum diketahui. Tentang pencucian karpet secara benar, terus interior.
Berarti enggak karena apa? Ini kan syariah. Iya. Terus untuk pinjam kemarin apakah yang sudah menurut standar syariah? Kalau untuk usaha pinjaman? Iya, mengikuti standar syariah sih tidak. Tapi kalau untuk laundry-nya tetap laundry biasa kan belum ada syariahnya. Iya. Jadi ini akan apa Mbak yang pinjam tempat akan dipraktekkan syariah? Mungkin secara jadi label nama laundry itu kan cuma laundry biasa kan bisa menjadikan yang syariah. Iya, sama lagi Mbak. Ya mungkin kan dari teknik mungkin interior kan saya belum tahu ya tentang penyucian apa namanya kayak maksudnya karpet yang ke dalam ukuran besar, terus sofa mungkin kayak apa ya kayak interior helm mungkin apa sepatu gitu nanti akan dipraktekkan tapi sebelumnya belum ya mungkin itu karena saya kan jurusan mahasiswa jadi mungkin kalau sepatu helm tas itu mungkin bisa bermanfaat tapi Mbak Mas Nanang supaya nggak capek Solo dan Kedu saya jadikan satu paguyuban, satu angkatan. Terus segala permasalahan tadi setelah itu bagaimana itu dalam prosesnya. Nanti Mas Nanang CS berbagai macam keluhan panjenengan, Mas Nanang kita masukkan dalam WA Group merupakan narasumber online. Betul ya Mas? Ya, dan nanti kalau ada teman-teman memang laundry teman yang memang ilmunya nanti bisa tak buat seumpama sharing bisnis sehari bersama ini. Ya, jadi nggak cuma ilmu saya aja, tapi kan besok kita keluarkan seumpama mentor hari ini kayaknya pintar manajemen ini ya mungkin memang saya memang kurang, nanti ada teman tak masuk ngisi sehari aja tidak apa-apa kan gitu. Tuh sudah terjawab. Jadi rencana kekhawatiran Bapak Ibu insya Allah pupus setelah terjawab ini, sehingga ilmu panjenengan tetap jenenge tolabul ilmu itu jare sampai ke besok kita tidak ada itu ilmu dibutuhkan. Tadi saya matur 60 masih wajib sukses enggak? Beliau bilang wajib. Nah, aku udah sukses menenangkan batin karena wis pensiun. Ya, nih. Saya juga senang setiap diberikan perintah kiai untuk semacam. Jadi saya sudah tenang, berarti setidaknya ganjaranku tambah, dungane tambah lagi dari kiai banyak. Gitu, saya didongake pasti sehat, didongake murah rezeki. Lain gitu Mas nggih, didongake ora tambah istri. Didongake tak tambah istri, wah wis sudah dongane betul. Pas ora tambah istri. Istri bahagia. Terus selanjutnya nanti, nah jenengan kan sudah pada usaha nih. Nanti setidaknya suat ini didaftarkan kepada Pak Ketua HP HIPDI. Mudah-mudahan besok syaratnya apa dipenuhi jadi anggotanya beliau. Sesuk eneng workshop, eneng macam-macam. Diundang jenengan saat ini sudah punya mitra. Nggih, ngaten ta? Ngaten waktu nggih Mas Nanang. Itu saja barangkali nek sing nyuwun jenengan kok ndak dijawab sithik-sithik. Nek sing nyuwun saya pasti dijawabnya banyak. Pasti iya, gitu. Itu saja barangkali lebih mantap. Monggo Mas Nanang lebih lanjut jenengan tindak. Jadi nanti besok mungkin setelah acara ini selesai, tadi saya juga udah bilang, masih monggo kalau mau sowan ke tempat saya, gitu monggo. Seumpama kemarin aku mau belajar ini, aku mau belajar lagi, gimana? Nggak apa-apa, nggak kenai ces, gitu. Ya magang nggak apa-apa, apalagi mau magang gosok nggak apa-apa, gitu. Karena aku malah enak nanti, gitu, nggak kerja, gitu. Gitu Pak. Kalau mau magang cuci karpet nggak apa-apa, gitu. Karpetku masih banyak dikerjakan, gitu. Nah jadi saya welcome, walaupun nanti mungkin saya itu nggak ada. Saya itu kadang-kadang orangnya itu pura-pura sibuk ya, jadi jarang di laundry. Jadi walaupun saya nggak ada, tapi nanti janjian, Mas Nanang, Pak Nana, aku mau ke tempatnya jenengan. Nanti saya bilang sama karyawan saya, nanti atas nama ini mau ke tempat saya, nanti diladeni ya, gitu. Jadi
mau pertanyaan apa, welcome, tidak apa-apa gitu. Tapi balik lagi ya memang saya harus laporan ke admin, soalnya takutnya nanti kadang-kadang mengatasnamakan udah kenal saya dan lain-lain, nanti malah jadi itu. Jadi intinya kalau besok kelanjutan kan nanti kan ada grup WA, kalau memang kurang puas monggo besok bisa kita